Petrodolar adalah sistem di mana praktik perdagangan ekspor-impor minyak dunia dilakukan dengan pembayaran melalui mata uang Amerika Serikat, yaitu US dollar. Lahirnya petrodolar berawal dari perjanjian Arab Saudi dan Amerika Serikat pada tahun 1974 yang sepakat untuk memperlakukan sistem petrodolar yang akan berlangsung selama 50 tahun. Dan pada 9 Juni 2024, jangka waktu perjanjian tersebut telah berakhir. Tepat seminggu dari video ini diupload. Tentunya ini akan menjadi pembahasan yang begitu menarik. Mari kita bahas. Dalam praktik perdagangan internasional, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang yang mendominasi perdagangan bilateral maupun multilateral. Pada tahun 2019, diketahui bahwa 88% dari transaksi perdagangan dunia melibatkan dolar Amerika Serikat. Salah satu dari sekian banyak komoditas yang sangat penting dalam perdagangan dunia adalah minyak. Amerika Serikat berhasil mendominasi perdagangan minyak melalui kebijakan luar negerinya yang disebut dengan petrodolar, di mana dengan berlakunya sistem tersebut mendorong perekonomian Amerika Serikat untuk mendominasi. Nah, berangkat dari pernyataan ini, maka setidaknya inilah yang menjadi salah satu alasan dari bertahannya keadidayaan Pax Americana. Hal ini berawal dari sistem Bretton Woods. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil peran untuk membentuk institusi dan membuat peraturan baru sebagai dasar perekonomian dunia. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem Bretton Woods. Pada tahun 1944, Presiden Franklin Delano Roosevelt menginisiasi sistem ini yang akhirnya disepakati oleh 44 negara untuk memperbaiki tatanan ekonomi dunia. Mulai dari sinilah, lembaga-lembaga perekonomian seperti IMF dan World Bank dibentuk dan berlaku hingga saat ini. Inilah menjadi awal yang menjadikan sistem Bretton Woods sebagai rezim perdagangan internasional. Yang paling penting dari rezim ini yaitu merupakan satu-satunya sistem internasional yang mengatur proses dan persoalan kebijakan moneter, di mana semua nilai tukar mata uang dunia bersandar kepada US dollar dan nilai US dollar sendiri disamakan dengan nilai emas. Pada saat itu, nilai 1 ons emas setara dengan 35 US dollar. Amerika Serikat mengambil kebijakan ini karena pada saat itu ia memiliki 70% cadangan emas dunia. Sehingga disinilah awal mula dari ketergantungan negara-negara lain terhadap Amerika Serikat pada sistem moneter. They've gotten used to doing business in dollars because it's just easier than doing business in any other currency. The dollar is incredibly liquid, meaning it's easy to buy and sell things all over the world. The US banking system is very efficient, and those things combine to make it cheaper for businesses to buy and sell in dollars. Sebagai titik acuan nilai mata uang negara-negara anggota yang berdasar pada emas, Amerika Serikat perlu mengatur dan menjamin sirkulasi mata uangnya. Namun, keadaan memaksa Amerika Serikat untuk terus-menerus mencetak uang kertas baru yang melebihi cadangan emas yang dimilikinya. Untuk sistem moneter yang sedemikian rupa, dalam jangka yang lebih pendek, ini mungkin menguntungkan Amerika Serikat. Namun, dalam jangka panjang, ini akan membuat stagflasi bagi Amerika Serikat sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu pakar ekonomi internasional bernama Robert Triffin, mengutarakan konsep yang kita kenal dengan sebutan dilema Triffin. Ia melihat pola perputaran dolar dan emas pada sistem Bretton Woods adalah sebuah dilema, karena membuat untuk dolar tetap kuat, maka dolar tidak boleh dicetak, melebihi emas yang beredar. Namun, dalam memenuhi kebutuhan dunia, Amerika Serikat perlu mencetak dolar sebanyak-banyaknya sebagai mata uang utama. Konsekuensinya adalah nilai dolar akan melemah. Akhirnya, hal tersebut benar-benar terjadi pada tahun 1965, di mana negara-negara seperti Prancis, Jepang, dan Jerman ingin menukarkan cadangan devisa yang dimilikinya kembali menjadi emas untuk memperbaiki tatanan ekonominya, sehingga membuat Amerika Serikat mengalami inflasi. 5 tahun kemudian, kondisi keuangan Amerika Serikat diperburuk dengan adanya ketegangan antara Uni Soviet dan Perang Vietnam dan perang proksi lainnya yang menyebabkan Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi. Dampaknya adalah munculnya tuntutan dan spekulasi dari negara-negara lain terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin melemah. Maka dari sinilah awal keruntuhan sistem Bretton Woods.
Dalam situasi krisis seperti ini, Amerika Serikat mulai mengubah orientasinya di mana lebih mementingkan dan memfokuskan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dibandingkan dengan mempertahankan perekonomian liberal yang ia inisiasi pada sistem Bretton Woods. Hal ini di mana dengan pidato Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1971 untuk mengakhiri pertukaran dolar dengan emas, yang berarti sistem Bretton Woods yang telah ditetapkan dari tahun 1944 dihapuskan pada tahun 1971. Dalam pidatonya yang berjudul Address to the Nation Outlining a New Economic Policy, The Challenge of Peace. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Pidato tadi dikenal dengan Nixon Shock, di mana pidato tadi menandakan bahwa sistem Bretton Woods tidak lagi berlaku. Artinya, sejak saat itu US dollar tidak lagi disandarkan pada emas, melainkan keluarnya kebijakan fiat money system atau menyandarkan nilai mata uang dolar terhadap kepercayaan. Dalam artian, kekuatan pasar suatu negara lah yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dunia. Kalau anak ekonomi menyebutnya sebagai floating exchange rate. Jika melihat dominasi tatanan sistem Bretton Woods dan dunia yang telah bergantung dengan dolar pada praktik ekspor-impor dunia, maka negara-negara di dunia mau tidak mau harus sepakat dengan kebijakan tersebut. Itulah mengapa hingga saat ini nilai mata uang rupiah atau mata uang negara lainnya selalu mengambang dan bergerak nilainya terhadap US dollar. Dikarenakan kekuatan pasar suatu negara lah yang mempengaruhi nilai mata uang, tentunya menjadi PR bagi Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat harus bangkit dan menjaga mata uangnya sendiri menjadi tetap kuat. Lantas, bagaimanakah langkah Amerika Serikat dalam mendominasi ekonomi selanjutnya setelah runtuhnya sistem Bretton Woods? Dengan runtuhnya sistem Bretton Woods membuat dominasi Amerika Serikat terancam, yang akhirnya mengeluarkan kebijakan fiat money system yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Maka Amerika Serikat perlu memperkuat pasar mereka agar bangkit dan tetap mendominasi. Amerika Serikat melihat salah satu komoditas utama dunia adalah minyak. Mulai dari sinilah keinginan Amerika Serikat ingin menjadikan minyak sebagai instrumen untuk lagi-lagi mendominasi dunia. Maka inilah yang disebut dengan sistem petrodolar. Awal dari sistem petrodolar terjadi pada tahun 1970 ketika lagi masifnya konflik Timur Tengah antara Arab Saudi dan Israel. Hal ini membuat Arab Saudi mengeluarkan kebijakan embargo minyak sebagai senjata politik terhadap negara-negara pro-Israel, yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Diketahui bahwa Arab Saudi melakukan embargo berupa penurunan produksi minyak hingga 50% pada saat itu. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Hal ini membuat Amerika Serikat merasa terancam atas proteksi yang dilakukan Arab Saudi. Melihat situasi ini, pada 8 Juni 1974, Henry Kissinger sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu mencoba untuk melakukan diplomasi rahasia ke Arab Saudi melalui Ahmad Zaki Yamani. Sebagai Menteri Perbinyakan Arab Saudi, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk berhenti melakukan embargo dengan tawaran menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan minyak internasional. Tentunya ini dapat menjadikan pasar Arab Saudi dan negara lainnya melalui ekspor minyak menjadi kuat dan berkembang. Because we hate to impose the embargo, we are not studying how to do it now. Let us not think of oil embargo and war. Let us think of cooperation. Right now we are in the mood for cooperation. And let us both cooperate to solve the Israeli-Arab question.
I don't think you are in a position to do anything about the energy except with your cooperation with the oil producers. Negara-negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC juga ikut terpengaruh, di mana 1 tahun setelah kesepakatan tersebut, OPEC seluruhnya menyetujui untuk menggunakan US dollar dalam transaksi ekspor impor minyak dunia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minyak adalah komoditas yang begitu berharga bagi sektor industri, transportasi, dan lain sebagainya, yang menyebabkan ketergantungan negara-negara lain melalui permintaan yang terikat pada mata uang dolar di pasar global. Dengan kondisi seperti ini, dolar Amerika Serikat mengalami overvaluation yang membuat dorongan perkembangan ekonomi Amerika Serikat secara pesat melalui sistem petrodolarnya. Dengan sistem petrodolar ini, Amerika Serikat mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, sistem ini meningkatkan permintaan dolar Amerika Serikat sebagai kekuatan pasarnya secara global. Yang kedua, sistem ini meningkatkan permintaan obligasi atau surat-surat utang Amerika Serikat. Yang ketiga, sistem ini menjadikan Amerika Serikat menjadi leluasa untuk membeli minyak dengan dolar yang dapat ia cetak sebanyak mungkin. Akibatnya, sistem petrodolar membuat negara-negara lainnya menjadi sengsara karena telah bergantung pada dolar Amerika Serikat yang kita sebut dengan imperialisme moneter. Sebagaimana yang diterangkan oleh US Energy Information Administration tahun 2020, Arab Saudi telah mengekspor minyak ke Cina dengan nilai kurang lebih 8,2 miliar dan 3,1 miliar ke India, yang transaksinya tidak menggunakan uang rial Arab Saudi, renminbi Cina, dan rupiah India, melainkan menggunakan dolar Amerika Serikat. Ini menjadi pertanda keberhasilan dari sistem petrodolar yang masih digunakan hingga beberapa tahun belakangan ini. Namun, akankah hal ini terus bertahan? Ancaman terhadap petrodolar secara terbuka sudah mulai kita lihat. Tepat pada tanggal 5-8 Juni 2024, negara-negara BRICS dan 134 negara lainnya bertemu dalam sebuah forum ekonomi internasional bernama STIF. Forum ini menghasilkan 54 poin pembahasan, di mana terdapat 2 poin pembahasan yang secara jelas akan mengancam eksistensi dari petrodolar. Yang pertama, New Financial System. Negara-negara BRICS menginisiasi sistem finansial baru yang akan mewakili negara-negara berkembang agar tidak bergantung dengan dolar Amerika Serikat lagi. Dan yang kedua, Israel Palestina. Dalam poin yang ini, BRICS membahas untuk melawan ketegangan geopolitik Israel dan Palestina. Hal ini dapat mempengaruhi negara-negara pro-Palestina terhadap dominasi Amerika Serikat. Hal ini benar-benar membuktikan keseriusan negara-negara BRICS untuk mendominasi perekonomian internasional. Akankah ini mempengaruhi dominasi Amerika Serikat? Perjanjian petrodolar Arab Saudi dengan Amerika Serikat telah berakhir. Dan tidak ada tanda-tanda dari Arab Saudi untuk memperpanjang perjanjiannya. Bagaimana ke arah dinamika ekonomi politik global pada abad 21 ini? Apakah ini keruntuhan dari petrodolar sistem? Bagaimana menurutmu?